senjata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih bernapas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untukkan itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menghidupkan dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, marilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, marilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ya, selamat pagi followermu semua dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Wah, itu luar biasa sekali ya. Pidato heroik yang sempat menggelegar sekali. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung. Kita lagi di tanggal 10 November. Wah, sepertinya suara pidato yang menggelegar itu memberikan semangat kepada kita juga di 10 November ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Bulawarmo. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap
untuk apa ya rasanya meneladani semangat itu, apalagi di saat pandemi ini, untuk banyak pahlawan di masa lalu yang sudah berjuang, kemudian hari ini juga kita semuanya dihadapkan pada posisi di mana orang harus saling melindungi satu sama lainnya. Bahkan banyak yang bilang memang makna pahlawan itu sangat luas, dan termasuk orang-orang yang hari ini bergelut dan berjuang untuk melawan kondisi pandemi saat ini. Selamat pagi, terima kasih Polo Warmo yang sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Wah, selamat pagi ini buat teman-teman yang sudah bergabung ini. Ada banyak juga. Ini tadi ada informasi kecelakaan ya, bener ya, yang terjadi di jalur arah Pasuruan, tepatnya di, kalau nggak salah, depan kantor pabrik Java ya. Itu di setelah pertemuan Weringen itu, Weringen Bakalan, kayaknya ada kecelakaan lalu lintas tadi pagi sekira pukul 6:30 kalau nggak salah ya. Tadi ada elf bertabrakan dengan apa itu mau? Ayla atau apa ya, yang mobil warna merah. Ya, terima kasih buat Muhammad Sofwan ya, ini ya, bener ya. Kemudian Darmin Van di daerah mana ini? Ini di daerah Purwosari. Ini juga Mas Saiful Anwar Ipung, kapan Januman di Omagumin? Wah, ini akan segera kita agendakan nih kayaknya. Selamat pagi juga Mas Ipung, Purwosari hebat. Wah, mantap. Karena kita bertepatan tanggal 10 November, maka hari ini kita mau membahas soal ini Hari Pahlawan ya, dan pemanaannya. Oh ya, satu lagi ini informasi terbaru di tanggal 10 November ini juga bertepatan dengan ulang tahun 2 kepala daerah. Ya, 2 kepala daerah ya. Ya, termasuk juga wali kota Pasuruan yang sudah ambil cuti ya kayaknya ya. Rarto Teno ternyata sama Bupati Pasuruan. Ini bertepatan kayaknya tanggalnya sama ini. Dua orang ini. Kalau Rarto Teno lagi berjuang untuk merebut kursi wali kotanya lagi ini. Selamat buat Pak Bupati Pasuruan, Pak Irsad Yusuf, juga kemudian Gus Irsad, juga calon wali kota Pasuruan yang saat ini maju di Pilwali, Rarto Teno Prasetyo. Oh ya, kita mau membahas soal Hari Pahlawan ini. Wah, sepertinya saya harus berkomunikasi ini dengan teman-teman yang paling tidak paham banget ini dengan cerita-cerita ini. Mas Ahmad Baihaqi mungkin. Kita akan ngobrol jandoman saja ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa terkoneksi dengan bagus. Kita ingin ngobrolin juga soal Hari Pahlawan. Beberapa informasi tadi yang sempat saya sampaikan. Yang terbaru adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur arah Pasuruan, tepatnya di Sudan. Masuk Sudan itu sudah ya. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Sepertinya memang ada kerusakan di bagian bodi mobil. Cuman sepertinya sudah cukup bisa diatasi ya gitu. Oh ya, selamat pagi juga bagi Anda. Ini ada beberapa informasi sebelum saya terkomunikasi, juga ingin membahas beberapa hal. Ini yang lagi viral, trending di pemberitaan kita ini ada anak-anak remaja ini, waduh, yang bak jagoan melukai pemilik warung di Tembok Rejo, Kota Pasuruan. Waduh, arek-arek saiki. Baik, saya terhubung dengan narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waduh, ini saya telepon ini karena tadi belum saya kalau ya boleh 10 November gitu. Iya, 10 November ini. Nah, ini kan kebetulan aku memang muter pidato di awal ini, kan muter pidato nih Bung Tomo ya, yang kan yang di radio itu ya. Di radio yang hampir durasinya sekitar 4-5 menitan itu ya, yang muni banteng-banteng. Wah, itu kan luar biasa. Iya. Bikin Itu kalau kita pergi ke museum. Ya.
di Surabaya sana, ya itu didengarkan terus itu di radio itu. Ya. Tapi memang cara membawakannya Bung Tomo sendiri itu memang bener-bener naratifnya itu membuat orang apa ya? Ya kudu budal. Terpengaruh, ya. Betul. Dan Bung Tomo kayaknya juga baru diangkat Mas ya di beberapa tahun terakhir jadi seorang pahlawan ya. Oh iya, memang agak terlambat Bung Tomo itu. Terlambat, betul. Karena beliau kan punya sejarah yang sebagai tokoh perlawanan di era Orde Baru Bung Tomo itu. Iya benar. Meninggalnya di Mekah waktu naik gaji. Kemudian dipulangkan. Lama baru jadi pahlawan itu. Banyak sih catatannya. Kalau catatan Tempo, Bung Tomo itu kan orang yang berjasa, tapi sepenuhnya dia bukan orang yang turun langsung di palagan dalam berperang, tetapi memang memberi semangat itu luar biasa dan menjadi pijakan. Tapi menurut saya, apapun catatannya, beliau pahlawan menurut saya. Artinya apa yang dia lakukan itu sangat berpengaruh, terutama masa-masa perjuangan 10 November 45 itu. Jadi kalimat Allahu Akbar beliau termasuk yang pernah dia menjadi salah satu santri Mbak Hasyim Asy'ari, sebenarnya pernah bertemu beliau di Surabaya maupun di Jombang untuk kemudian memotivasi anak-anak muda itu. Di luar catatan kemudian bahwa di era Orde Baru ada catatan dia menjadi tokoh yang kritis. Ketika Taman Mini dibangun, dia protes terhadap keberadaan anggaran waktu itu dilakukan oleh Orde Baru, yaitu salah satu siklus yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Betul. Tapi dia pahlawan gitu, ya gimana lagi ya? Benar. Karena ya potongan pidato dan narasi yang dibangun itulah yang kemudian memberikan semangat kan kepada orang-orang yang dipalakan, yang terjun di medan pertempuran kan. Itu yang benar-benar muncul. Nah sekarang misalnya ada saja nih kayak Bung Karno itu ketika ngomong saudara-saudara harus pakai masker, harus kesehatan, cuci tangan. Gak mempan ya saja nih. Gak pakai foto sing koyo ngono kuwi zaman milenial. Hari ini kan kalau ngomong pahlawan, orang kan lagi mengarahkan pahlawannya adalah teman-teman medis, teman-teman yang lagi di depan. Hari ini beberapa hari ini juga tadi saya sempat lihat video teman-teman yang dibikin ya, memang hari ini Pasuruan ini sudah kehilangan 2 kapolsek, Mas. 2 kapolsek. Iya, Kapolsek Nongko Jajar ya. Kapolsek Nongko Jajar sama Kapolsek Pandaan. Kapolsek sama Pandaan ya. Purwosari. Dulu di Purwosari. Ya Allah, ya. Itu paling wakas, Mas, memang. Ya memang tak pulang polisi itu hari-hari begini nih. Betul, dan itu sekarang terutama yang Kapolsek ya. Teman-teman juga di video itu tadi saya lihat wah mereka juga pahlawan ini untuk melindungi mulus nyemprot kanan kiri sembarang. Awakmu ya. Mulai. Nyambut kawin di omah kon. Sajane bagian itu kayak Bung Tomo dalam artian ngomong seperti itu, tapi kemudian gak berpengaruh sing budal ngarep ya wis tambah ruwet terus ngene radio gak dirungono wong-wong kecuali kamu jadi pahlawan di YouTuber. Iya. Intinya begini loh, pahlawan itu sendiri kan dari bahasa Sanskerta ki. Dari kata pahla dan wan, pahlawan. Pahla itu kalau bahasa Sanskerta artinya buah. Bahwa orang-orang yang dalam dirinya kemudian menghasilkan buah atau pahala yang kemudian itu berkualitas bagi bangsa, negara, agama atau yang bagi masyarakat, itu namanya pahlawan. Dan pahlawan itu pasti orang
yang pasti menonjol, keberaniannya, pengorbanannya gitu. Ya pasti nggak harus dibalakan perang, morosenggo, pedil gitu. Itu mungkin karena kisah kemerdekaan kita itu heroik, banyak pahlawan Indonesia itu yang memang lahir dari sejarah-sejarah perjuangan menuju kemerdekaan yang mungkin banyak dihasilkan dari peperangan. Tapi kemudian kan banyak aspek-aspek bahwa seorang pejuang itu kemudian lahir dari pengorbanan yang dilakukan. Karena sejarah kita panjang, pahlawan di Indonesia ini banyak sekali. Ya, gitu. benar. Banyak sekali. Kalau nggak salah, baru kemudian ada orang menyebut siapa pahlawan nasional itu. Biasanya 10 November ini kan Presiden biasanya menganugerahkan beberapa catatan yang dicatat oleh Kementerian Sosial ya. Nah, daftar terakhir sih yang saya baca, yang saya lihat kemarin itu sampai November 2020 ini itu sudah ada 149 tokoh nasional yang tercatat sebagai pahlawan nasional. Biasanya tahun ini bertambah lagi 1, 2 atau sampai ke 5 dengan aspek masing-masing. Itu yang yang memang benar-benar di era perjuangan sih dengan pengorbanan darah ya. Iya. Biasanya sih ukuran seorang pahlawan itu biasanya sih kalau standar Kementerian Sosial biasanya kan 20 tahun, ya kan? Makanya usulan misalnya untuk beberapa nama yang mulai muncul, kemudian beberapa tahun yang lalu kan Mbak Yai Wahab Hasbullah, ya kan? 1 tahun kemudian 1 tahun itu orang yang era perjuangan di masa pergerakan mungkin maksudnya. Yang baru termasuk pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Yang baru satu-satu. Terus Mas Isman itu ayahnya Pak Hayono Isman. Itu pemimpin TRIP. Jadi selain pahlawan santri itu ada TRIP di Tentara Republik Indonesia Pelajar. Yang patungnya di Kota Malang itu ada makamnya 35 orang. Kemudian ditemukan meninggal dunia hanya 17 orang ditemukan dimakamkan bersama-sama itu di monumen dekat gereja katedral di Jalan Ijen itu. Iya. Itu tercatatnya di monumen pahlawan sana itu TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ya ibarat pergerakan itu luar biasa memang, pahlawan nasional itu banyak tercatat di Indonesia gitu loh. Tapi memang kita mengalami masa ya di mana kemudian kadang-kadang wes suwe ceritanya wes ono melegenda dan sebagainya kemudian masih belum diangkat. Akhirnya dalam kurun waktu yang sangat panjang ya tadi Bung Tomo baru diangkat, Pak Isman tadi baru dimunculkan. Nah ini menarik juga ini, mungkin beberapa teman-teman kemarin munculnya Lale Pak Sakera itu bagaimana? Untung Suropati sudah ya. Misalnya ada tokoh-tokoh legenda yang diangkat secara kearifan lokal, lokalitasnya mereka, kemudian kayak Pak Sakera dan sebagainya. Atau orang-orang yang kemudian bagaimana kemudian melihat sejarah, kan ada beberapa sejarah yang kita kadang-kadang hilang kan dalam konteks. Nah, itu yang eman-eman itu. Artinya pemerintah daerah ya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan seluruh Provinsi Jawa Timur itu seluruh di Indonesia itu harus kembali mencatat nama-nama pahlawan lokal. Historial itu penting. Daripada anak-anak nggak kenal Luntung Suropati, nggak kenal Pangeran Diponegoro. Pahlawan itu bahasa Inggrisnya kan hero. Sementara superhero itu ono Superman, ono Batman, ono Doraemon. Wah, lebih bangga pakai kaos itu. Doraemon itu gak melok. Kaosnya gambar Doraemon, tapi nggak kenal Pangeran Diponegoro ya. Pahlawan ya pahlawan fiktif. Doraemon. Apa? Apa? Doraemon gak melok superhero. Masih gak superhero disenengi are-are ongkak kantonge iso metu kacange baling-baling bambu iso gawe mercon. Wis pokoke iku lah gitu. Pahlawan sing asli karo. Padahal di Indonesia iku duwene Jenderal Sudirman lho Ki. Iya benar. Jenderal Sudirman Sudirman itu bintang 5 di Indonesia. Ya kan bintang 9 tadi Jenderal NU. Di Amerika gak jenderal cuma kapten Amerika ya kan. Karena sing gowo tameng ini kok ya kan. Ini jenderal ini Jenderal Sudirman itu nyata. Perjuangannya nyata. Iya. Makamnya di Semaki di Jogja, meninggalnya kan tahun 50. Justru ketika kedaulatan Republik Indonesia itu sudah
anu dengan Belanda. Waduh. Baik, tambah karu, tambah lama ya kan. Yang naif kan ketika mungkin di sejarahnya kita kan sempat dihilangkan. Nah, teman-teman mungkin nggak bisa kan membaca karena kan Belanda. Iya. Terus beberapa yang dianggap ekstremis yang di zaman era penjajahan dulu kan, yang dihapus kemudian ada. Tapi tokoh lokal itu ada, Nah, merawat lokalitas, tokoh-tokoh lokal yang tidak muncul dan tidak bisa ini kan penting juga. Misalnya kayak Pak Sakera itu apakah hanya sebagai legenda atau apa? Oh iya. Datanya juga tidak bisa secara muncul secara kuat, tapi di Ya memang anak-anak di Pasuruan misalnya, wah, aku kayak bangga kalau lek dari putune Sakera lah katakan. Loh, itu gini. Pahlawan kan ada memang pahlawan yang saya katakan tadi pahlawan nasional yang secara departemen sosial itu sudah dilaporkan tiap daerah, ada sejarah yang ditunjukkan, ada bukti empirik tentang kepahlawannya dan terdata. Ada juga pahlawan spirit. Pak Sakera ini kan tidak ada bedanya dengan si Pitung di si Pitung ada di Betawi. Ya. Tapi kan foto kepahlawanannya juga tidak ditemukan, tapi jejaknya kan diceritakan banyak orang. Ya, barangkali itu menjadi banyak cerita spirit, ya kan? Kalau untuk Suropati itu jelas, datanya jelas, jejaknya jelas, tapi kan makam Pak Sakera, makam si Pitung atau tokoh Sarita Mbak Yoso, Sawung Galing di Surabaya, itu kan kisah-kisah Joko Sambang. Wah, itu kisah kepahlawanan yang ditampilkan oleh Ludruk, oleh kisah-kisah kuat di masyarakat yang kemudian dan memang beberapa kemungkinan ada jejak makamnya itu yang menjadi pahlawan yang diceritakan masyarakat. Walaupun tidak dilegitimasi oleh Kementerian Sosial, tapi tetap menjadi cerita tutur yang terus akan diceritakan, dan itu jauh lebih bagus karena lebih nyata daripada Superman sing ngawang tapi celana dalamnya njopol ngono. Itu pentingnya di situ, ya kan? Ya, yang menarik lagi memang ini di luar konteks Hari Pahlawannya ya, di luar pahlawan. Kita lagi kebetulan orang-orang tokoh-tokoh di Pasuruan juga ono sing barengan tanggal 10 November. Wah, ini Bupati. Oh iya, makanya kita tuh second KTP Pak Bupati Pasuruan ini kan ulang tahunnya 10 November. Selamat ulang tahun Pak Bupati. Ya. Tapi rupane Pak Teno itu sing kate nyalon sipil ya 10 November bisa rupane. Bareng, betul, Pak. Sama. Saya kemarin tuh aku segera dhisik wartawan sama Pasuruan dorong iku paling. Ya, soalnya nyalon iki KTP-ne disebarno dadi ro kabeh. Oh, padha tanggal 10 tiba. Iya, padha. Iya. Tapi sapa sing ngundang ulang tahun dhisik saiki ya, Pak? Sing ngundang tahun dhisik. Bareng upacara biasa kalau Pak Bupati kan barengan pas upacara Hari Pahlawan. Kan enak. Gitu. Ada tumpeng ya. Ada tumpeng. Nah, paling enggak gini, di tengah pandemi ini saya tadi ngomong sempet kaitannya juga dengan bagaimana sih kemudian kayak orang-orang yang gugur pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Nah, ini kan yang kadang-kadang kita lupa lah ya, istilah pahlawan ini ada sebagainya. Ya pahlawan itu tetap kembali pada kalimat orang yang keberanian dan pengorbanannya memang berbeda dengan orang lain. Kalau di era milenial, di era pandemi ini ya orang-orang yang kreatif, inovatif misalnya di bidang teknologi, tetapi tetap memperjuangkan dan tetap berkorban untuk orang lain, itu pahlawan. Nah, pahlawan itu akeh yang simbolik. Kayak guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru Madin yang sarungnya ngelinting, bayarnya ini kadang oleh berkat ya tetap ngajar ke santrinya. Atau orang yang berkorban hari ini para tenaga kesehatan. Betul. Itu kan pahlawan yang membantu orang sakit dan lain sebagainya. Kondisi kayak gini tidak pulang-pulang, termasuk Kapolsek tadi, tidak mulai-mulai dalam kondisi itu pahlawan. Yang secara simbolik bisa disebut pahlawan. Pahlawan apa ya? Pahlawan apa saja ya kan? Gitu.
Cuman memang yang penting tutup perokok sementing ya. Le perokok ya pahlawan Ki soalnya. Iya, pahlawan untuk para petani-petani tembakau. Nah, jadi ini biyen itu kan perokok disebut pahlawan pembangunan kan. Oh iya. Soalnya Iya, karena gini. Ya, siapa yang bayar pajak tepat pada waktunya adalah pahlawan pembangunan. Mono. Tahu ngerokok itu sepenting tuku rokok asli kan bayar cukai kan pajak. Bener. Sekalinya beli rokoknya rada larang bayar pajak wis. Apa gudang garam, apa di Samsu ya. Jadi, tapi di makam pahlawan moro aja ditulisin kok perokok berat pahlawan pembangunan makam kan makam pahlawan Kalibata. Tapi sekarang mulai ada pilihan Mas, jadi mulai ada pilihan. Nah terus jadi gini, lek gak kepingin jadi pahlawan pembangunan tuku mbakune tok gak melok cukai. Jadi rokok rokok tinggi gitu pahlawan berarti ya. Tutup wis gak melok pahlawan pembangunan sementara. Iya. Terima kasih sharingnya. Mungkin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita lah dalam memahami konteks pahlawan dan juga bagaimana hari ini. Satu lagi saja nih pesan penting ini. Kon lah seneng duit lagi. Oh iya seneng. Duit. Seneng duit kan. Lah. Kenapa duit itu? Ya, awakmu kan, kamu kan sampean kan seneng duit. Ya. Duit itu sing mbok senengi, duwike apa gambare iki? Duwike. Padahal duit gambar pahlawan loh Ki. Betul. Tapi kan karena duit gambar pahlawan aku seneng duit. Lek seneng pahlawan lah gak seneng loro-loro nih. Lek seneng loh ndak artine setiap kita memandang uang itu selain nilainya itu cintai karena di situ ada pahlawan, mesti ada namanya ya kan? Bener. Kudu diwoco. Ya, pahlawan siapa? Yang paling sering pergi ke masjid. Paling kok jawabnya pahlawan Patipura 1.000 rupiah, Pangeran Antasari 2.000 rupiah, Kiai Idham Khalid 5.000 rupiah. Ya Allah. Ya. Pahlawan yang warna merah Soekarno Hatta ke Indomaret. Ya kan? Betul, ke mall. Nah, sesuai. Makanya harusnya ada nasionalisme di uang kita. Ya. Jarang negara itu yang punya pahlawan begitu banyak, terus kemudian divisualisasi di dalam uang kita, itulah. Betul, itu sangat luar biasa. Nah, itu. Paling ya, lisor delok saben buka duit itu muni Al-Fatihah ngono ki. Mendoakan pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lambe ngitung iku delok ya Allah Patipura. Loh, Patipura tok. Tapi kan mesti arep-arep Soekarno Hatta tok kon awakmu. Supaya Fatihah untuk mantep. Soekarno. Oke. Selamat Hari Pahlawan. Selamat ulang tahun Bupati dan Wali Kota Pasuruan. Siap, calon Wali Kota Pasuruan. Ya. Oh, calon Wali Kota Pasuruan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mas Ahmad Bahaki. Memang menarik ya jandoman asli lah ini. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kita lagi ngobrolin ngalor ngidul ini soal pahlawan. Terima kasih ya yang sudah bergabung dan ikutan gedabiah kita. Liar Gali pagi Pasar Sukorejo hadir, kemudian Darmin dari Baubuton. Waduh, Pak Darmin dari Baubuton ini jauh sekali. Terima kasih. Tetap NKRI. Kemudian Liar Gali dari Pasar Sukorejo, terima kasih. Selamat beraktivitas dan jangan lupa kopi susunya. Mantap teman-teman di Pasar Sukorejo. Ya, terima kasih juga yang sudah bergabung. Kita lagi membacakan juga beberapa informasi-informasi yang saat ini sudah muncul di beberapa lini masa kita. Di timeline kita Anda juga bisa membacanya. Ini juga ada salah satu data yang berhasil kita himpun, kita dapatkan, kita gali gitu ya. Kaitannya dengan tanah bersertifikat. Wah, ini di luar konteks cerita pahlawan tadi ya. Ternyata memang jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Pasuruan terutama
ini masih 231.801 bidang. Nah, ini kemarin ada penyerahan simbolis ini ya. Jadi tidak terlalu banyak berarti ya, sekitar 31,85% tanah yang sudah dinyatakan bersertifikat. Padahal ada sekitar 727.603. Nah, ini kan target dari pemerintah agar semua tanah itu dibersertifikat. Penting. Dan kita juga sudah bersyukur karena sudah jarang sekali kita meliput atau mendengarkan berita sengketa lahan, rebutan patok dan sebagainya ya. Ini juga informasi yang bagus. Jadi ini di Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan ini menargetkan sisa 495.000 yang belum bersertifikat tanah. Wah, sampean wis sertifikat KB apa wis mlebu sertifikat wis mlebu gaden KB. Dapat selesai pada tahun 2025 mendatang. Ya, ini sesuai dengan arahan dari Presiden ya, untuk sekitar 2025 ini minimal semua tanah di Indonesia ini ya sertifikatan lah gitu. Karena ini sangat penting. Jadi ini juga sudah dilakukan kemarin, ini sudah dilakukan penyerahan sertifikat oleh Bupati Pasuruan, tapi penyerahannya secara virtual ini sepertinya ya. Iya. Jadi ini ada total kewenangan BPN Kabupaten Pasuruan dalam hal sertifikat tanah sebanyak 727.603 bidang. Untuk dapat mencapai target ditentukan, peran serta Trijuang tersebut harus terjalin dengan baik. Harapannya seluruh bidang tanah di Kabupaten Pasuruan dapat diterbitkan sertifikatnya. Begitu. Ya, informasi juga berita duka kemarin meninggalnya Kapolsek Nongko Jajar AKP Joko Trisno ya. Beliau sempat akan dirawat, akan dibawa kayaknya ya ke RS Dr. Sutomo karena beliau juga meninggal karena sakit begitu. Ya, memang ini juga menjadi kabar duka. Hampir dalam kurun waktu tidak sampai 1 bulan ini mereka para perwira ya yang ada di jajaran Polres Pasuruan ini meninggal. Kemarin juga Kapolsek Pandaan dan AKP Imade Swardana ya, bener ya? Ahli aku ya Allah. Ya, ini menyusul juga Kapolsek Nongko Jajar Joko Sutrisno yang divonis meninggal karena sakit begitu. Ya, ada 3 Kapolsek katanya ya, 3 Kapolsek tercatat ya, 3 Kapolsek wilayah hukum Polres yang meninggal dunia tahun ini sih. Yang sebulan ini sudah 2, Pandaan sama Nongko Jajar. Ya, mudah-mudahan ini juga selama kurun waktu yang hampir berdekatan. Terima kasih, selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda semuanya. Jawaban kita pagi hari ini sepertinya bisa kita batasi hanya setengah jam saja ya. Biar gak suwe-suwe lah, berlengker dengan saya nanti sampai semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan jandoman kita di pagi hari ini. Oh ya, ini juga dinamikanya kemarin ada informasi soal pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum ya ini, dari beberapa perwakilan masyarakat. Ini kaitannya dengan dengan postingan yang dilakukan oleh salah satu akun yang diduga postingan itu agaknya menyinggung perasaan begitu, Gus Kiai Ustadz begitu, ada penyebutan dan akhirnya dilaporkan ke Mapolres Pasuruan Kota. Itu juga kejadian kemarin dan ini sepertinya juga masih terkait dengan hati-hati bagi Anda, terutama bagi pengguna media sosial untuk waspada ya, bukan waspada sih. Kalau misalnya posting, nulis dan sebagainya harus
cukup berhati-hati juga begitu, karena kemarin juga ada pelaporan itu, ada tulisan atau postingan yang kemudian dianggap melecehkan, ya, melecehkan, dianggap apa ya, melakukan pencemaran nama baik apa ya, yang kemudian sekarang lagi proses di kepolisian, dilaporkan oleh beberapa orang. Saya akan membacakan beritanya aja ya, yang lebih detail terkait dengan informasi pelaporan kemarin ya. Ini diduga lecehkan ulama, begitu berita yang ditulis teman-teman. Akun FB Hussein Balafi dilaporkan ke polisi. Ini akun Facebook dengan nama Hussein Balafi dilaporkan ke polisi. Akun tersebut dilaporkan karena diduga telah melecehkan ulama di media sosial. Ada 5 orang yang melaporkan akun tersebut ke polisi, yaitu Sunardi, Haris Fadila, Muhammad Nawawi, Nur Wahid, dan Muhammad Rifki Dayat. Mereka mendatangi Polres Pasuruan Kota pada Senin kemarin. Nah, ini menulis status yang berbunyi, wah ini cukup membuat tersinggung ya para pemangku pondok dan sebagainya yang merasa dianggap melecehkan begitu. Ya, selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun, terutama kepada Bupati Pasuruan, Ersad Yusuf, yang hari ini sudah genap 50 tahun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang lebih baik ke depannya, memimpin Kabupaten Pasuruan, memimpin Kabupaten Pasuruan dengan semakin baik. Terima kasih. Sukses selalu bagi Anda yang saat ini sedang bergabung dan melihat kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, dan saya akhiri Jandoman pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita harus memutarkan pidato heroik. Oh, semari ya mau ya. Ya, sukses selalu buat Anda, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses selalu buat Anda. Sampai bingung, Rek.